Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Mauladi Krama, salah satu graduate trainee divisi paper produksi APP Sinarmas Batch 6. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang PNID dan juga DCS. Nah, teman-teman di sini pada belum tahu kan apa itu PNID dan DCS. Nah, kali ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan PNID atau singkatan dari Piping and Instrument Drawing. Nah, pengertian dari PNID ini sendiri merupakan ilustrasi skematik secara mendetail mengenai hubungan fungsional perpipaan dan juga instrumentasi seperti level transmitter, lalu ada pressure transmitter, dan flow transmitter, dan lain-lain. Dan juga komponen sistem peralatan ataupun equipment di dalam proses tersebut seperti valve, spring, tank, dan lain-lain yang ada di dalam suatu pabrik ataupun unit produksi. Nah, berikut adalah contoh dari PNID. Nah, PNID ini sendiri seperti kita lihat merupakan salah satu bentuk drawing dari diagram flow proses, di mana PNID ini belum menunjukkan arah ataupun skala yang real di lapangan seperti itu. Nah, untuk pola PNID itu pun juga belum memiliki standar yang baku, karena setiap perusahaan itu pola-pola PNID itu dapat berbeda-beda tergantung dengan kesepakatan ataupun keputusan dari internal perusahaan itu sendiri. Nah, untuk pola yang umumnya itu ada biasanya itu detail drawing, lalu ada juga legend. Nah, untuk lokasi detail drawing itu biasanya itu ada di bagian bawah, baik itu sudut kiri ataupun sudut kanan dari PNID. Nah, untuk PNID ini sendiri kita bisa lihat, nah ini merupakan detail drawing dari PNID ini, dan juga legend ada legend sebelah kiri bagi atas, tengah-tengah, dan juga legend kanan. Nah, kembali lagi, ini semua lokasi ini tergantung teman-teman, tergantung dengan polanya itu tergantung dengan perusahaan tertentu. Bisa saja perusahaan lain memiliki pola PNID tentang tata letak, detail drawing, dan legendnya sendiri-sendiri seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu apa itu detail drawing dan legend. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang detail drawing. Ini merupakan salah satu contoh detail drawing. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian dari detail drawing, teman-teman. Ini saya mengambil contoh detail drawing dari PNID PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang, Riau, Sumatera, Indonesia. Nah, di sini ada beberapa contoh bagian-bagian. Yang pertama ada nama perusahaan ataupun nama proyeknya, seperti kita lihat sendiri di sini ada nama PT Indah Kiat Pulp and Paper. Lalu ada area ataupun proses area. Di sini ada areanya itu di stock preparation. Lalu ada tipe drawingnya itu flowsheet atau PNID, dan ada nama detail drawingnya. Nah, ini nama detail drawingnya stock preparation flowsheet gitu. Ada juga tentang orang-orang yang terlibat gitu, ataupun divisi atau bagian terlibat dalam pembuatan PNID ini. Seperti kita lihat ada dari engineer gitu. Ada pun orang-orang yang bertanggung jawabnya yang menandatangani dari detail drawing ini. Seperti kita lihat ada beberapa nama di sini. Lalu juga ada bagian nomor drawing dan juga revisi gitu. Nah, ini merupakan nomor-nomor detail drawing yang PNID ini kan jumlahnya banyak gitu. Jadi penomoran PNID ini sangat diperlukan untuk mengecek ataupun melihat urutan dari PNID di suatu unit produksi ataupun perusahaan begitu. Dan di sini juga ada nomor revisi, di mana PNID ini bukan merupakan suatu hal yang paten ya.
karena PNID ini dapat direvisi sewaktu-waktu seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang legend PNID. Dimana legend PNID ini berfungsi untuk memahami bagaimana penomoran piping, lalu jenis instrumen yang digunakan, dan juga equipment lainnya yang ditulis di dalam PNID. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan itu ada instrumen legend, di mana ini merupakan singkatan-singkatan ataupun singkatan ataupun yang berbentuk simbol yang ada dalam PNID. Nanti kita bisa temui ada huruf FC, yaitu yang singkatan itu flow controller, lalu ada misalkan LI level indikator, lalu ada I temperature indikator, PIC press indicator controller. Nah, ini merupakan alat bantu gitu bagaimana kita memahami apa yang ada di dalam PNID. Yang singkatan-singkatan di dalam PNID ini kita bisa tahu maksudnya dengan melihat instrumen legend ini. Lalu juga ada instrumen location, di mana nanti di PNID ada penomoran instrumen ini. Misalkan contohnya ini XYZ, misalkan PIC gitu ya. Nah, PIC XYZ itu misalkan press indicator controller. Nah, ini ada beberapa jenisnya gitu dalam PNID teman-teman. Ada yang bentuknya lingkaran polos, ada yang lingkaran di tengah-tengahnya dibelah oleh garis, adapun dibelah dengan garis yang putus-putus seperti itu. Nah, di sini ada maksud ataupun pengertiannya sendiri-sendiri. Yang pertama itu kalau yang polos itu maksudnya itu instrumen ini itu dibaca itu di lapangan oleh yang dibaca, biasanya dibaca oleh operatornya langsung seperti itu. Nah, untuk yang ada garis tengahnya itu biasanya instrumennya itu bisa dibaca di control room ataupun di DCS. Nanti akan kita jelaskan DCS selanjutnya. Lalu ada juga yang garis putus-putus. Nah, ini menunjukkan kalau misalkan instrumen ini tidak dapat diakses oleh operator lapangan pun, instrumen ini tidak dapat diakses ataupun tidak dapat digapai seperti itu. Lalu ada juga piping legend. Nah, ini merupakan simbol-simbol yang ada di dalam PNID. Ada nanti kita temui garis lurus, process line, lalu ada garis putus-putus itu biasanya instrumen. Nah, ini beberapa jenis-jenis valve, ada gate valve, ada globe valve, lalu nanti juga ada yang bentuk ada di PNID juga nanti kita jumpai ada valve yang polos seperti ini warna putih, dan juga ada yang warna hitam, dimana untuk yang hitam itu biasanya valve-nya itu normally close, dan yang putih itu valve-nya normally open seperti itu. Nah, lalu juga ada beberapa equipment penjelasan equipment yang ditampilkan di PNID, seperti nanti juga ada centrifugal pump bentuknya seperti ini, turbin, kompresor seperti ini, lalu ada tank juga ada beberapa macam jenisnya, ada misalkan tank yang fixed roof tank bentuknya seperti ini, lalu ada yang spherical tank bentuknya bulat, lalu ada gas holder juga, ada floating roof tank. Nah, ini semua, nah ini tuh seperti saya bilang tadi, setiap perusahaan memiliki standar atau baku yang berbeda-beda gitu teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang biasanya digunakan dalam PNID perusahaan. Lalu juga ini saya juga yang terakhir itu ada line design. Nah, di PNID ini kan nanti ada piping yang mungkin kalau kita lihat itu agak rumit. Nah, untuk memudahkannya itu ada line design, di mana ini terdiri dari beberapa huruf ataupun angka yang disusun gitu. Nanti di sini bisa dijelasin. Biasanya yang paling sebelah kiri itu fluid mediumnya, atau yang kedua ini misalkan line nomor berapa, lalu ini size dari pipanya biasanya dalam inci, ataupun bisa juga dalam DN 25, tergantung dengan perusahaannya itu sendiri. Lalu juga ada kelas pipingnya gitu. Nah, ini merupakan contoh dari
PNID, saya akan jelaskan apa-apa aja yang ada di sini. Nah, ini kita bisa lihat untuk gambar ini garis hitam tebal di sini. Nah, ini merupakan garis ataupun arus utama dari proses ini. Lalu ada juga garis-garis yang lebih tipis, yang ada garisnya 2, yang merupakan pneumatik line ataupun garis pembawa garis controllernya seperti itu. Nah, di sini juga ada alat utamanya, tank ataupun di sini. Nah, di sini ada penomoran dari tank itu sendiri, misalkan V300. Di sini V itu vessel, 300 itu merupakan nomor dari si vessel tersebut seperti itu. Ini juga ada valve. Nah, valve ini bisa kita lihat warna putih, di mana ada juga warna hitam. Nah, perbedaannya kalau misalkan warna putih itu valve-nya normally open, sedangkan yang warna hitam itu valve-nya normally close. Nah, di sini juga kita bisa lihat tadi kan sudah dijelaskan ada PT, PIC, PCV, lalu PI. Nah, tadi kan kalau misalkan kita sudah baca legendnya, kita bisa paham apa itu PT, PIC, PCV. Nah, tadi kan kita sudah baca kalau PT itu misalkan pressure transmitter, lalu PIC itu pressure indicator controllernya, lalu PCV pressure control valve, dan juga ini ada PI ataupun pressure indicator. Nah, valve ini juga, kita juga menemukan di sini ada valve yang ada payungnya. Nah, kalau misalkan kita baca legend tadi, valve ini merupakan valve controller yang merupakan aktuator dari sistem instrumen yang ada di dalam vessel 300 ini, seperti itu. Nah, kita juga di sini ada petunjuk. Nah, kalau misalkan garis yang ini itu adalah auxiliary ataupun secondary line dari proses yang ada di sini, seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran secara ringkasnya dari membaca PNID. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang DCS ataupun singkatan dari Distributed Control System. DCS itu merupakan sebuah sistem kontrol yang biasanya digunakan pada sistem manufacturing ataupun proses di suatu industri. Nah, DCS ini berfungsi untuk mengendalikan berbagai variabel proses dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang terpusat pada suatu control room. Jadi di control room itu dapat melakukan aktivitas controlling proses, mulai dari pengendalian variabelnya seperti tadi sudah dijelaskan, lalu juga untuk monitoring, lalu bisa juga untuk komunikasi dan juga optimasi dalam suatu proses. Jadi nanti di DCS itu, di control room itu ada display dari proses flow yang ada di dalam suatu unit produksi. Nanti untuk mempermudah suatu operator DCS untuk melakukan aktivitas seperti pengendalian ataupun optimasi dan lain-lain seperti tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini merupakan display ataupun tampilan dari salah satu unit produksi. Di sini merupakan proses dari brok system yang ada di PM3 atau paper mesin 3 di salah satu mill di APP Sinarmas. Nah, di sini ada beberapa proses ya. Yang pertama ada brok collection chest, lalu ada brok tower, lalu ada alat brok thickener, lalu brok screening feed chest. Di sini saya akan jelaskan alur secara singkat alur prosesnya dulu. Di sini kan untuk brok collection chest itu inputnya ada converting pulper. Kita bisa lihat ada size proses pulper, fillet pulper. Nah, lalu ada brok roll pulper. Lalu untuk brok tower itu inputannya output dari brok collectionnya itu masuk ke brok tower yang sekaligus sebagai input dari brok tower. Lalu inputan lainnya ada coach pit, lalu dari brok screening. Nah, di sini juga bisa kita lihat.
Lalu untuk yang Brock thickener merupakan inputnya output dari Brock tower. Lalu juga ada di control waternya dari sini. Lalu untuk output ada clear filtrate. Lalu outputnya itu ada yang cloudy filtrate. Lalu outputnya juga masuk ke dalam Brock screening feed chest seperti itu. Nah, di Brock screening feed chest itu outputnya itu menuju ke Brock screening. Nah, jadi kesimpulannya di DCS ini juga kita bisa lihat gitu alur prosesnya dari setiap alat, dari output, inputnya. Nah, di sini tampilannya untuk DCS itu lebih menarik ya dibandingkan dengan DNID tadi. Nah, ada beberapa warna-warna dan juga tampilan alatnya itu 3 dimensi. Oke, saya jelaskan lagi tentang pengertian atau maksud dari warna-warna yang ada, yang perbedaan warna, ataupun ini ada angka-angka. Nah, oke. Kita mulai dari warna dari lainnya ya. Nah, di sini kan ada warna merah, ada warna hijau seperti itu. Nah, di sini untuk warna merah itu merupakan arus utama dari prosesnya seperti itu. Lalu untuk warna hijau seperti ini merupakan side bahan baku samping ataupun utilitas seperti itu. Seperti ini control water, ini kan utilitas, dan clear filtrate nih seperti ini. Ini adalah bahan baku sampingnya seperti itu. Tapi yang untuk yang arus utamanya itu yang warna merah. Lalu di sini kita lihat setiap alat ya. Oke, kita lihat setiap alat mulai dari yang Brock collection chest. Nah, di sini ada angka-angka sama aja sih untuk semua alat juga ada angkanya. Ada yang 69, 44, 80%. Lalu ini juga ada yang 66% untuk Brock thickener. Nah, ini merupakan level, teman-teman. Level dari setiap tankinya. Nih untuk yang Brock collection chest levelnya 69, untuk yang Brock tower 44%, untuk yang Brock screening feed chest itu 80%. Nah, itu. Nah, ini juga ada angka M ya. Ada angka M ataupun di sini M hijau. Nah, maksudnya itu ini ada kayak baling-baling. Nah, di sini maksudnya itu apa? Ini adalah agitator ya. Agitator itu merupakan alat untuk mengaduk ataupun menghomogenasi dari beberapa input yang masuk ke dalam tangki ini gitu. Nah, M di sini maksudnya itu si agitatornya itu dijalankan dengan motor seperti itu. Nah, di sini juga ada M juga. Nah, perbedaannya apa? M yang hijau dengan M yang kuning. Untuk yang M kuning itu maksudnya itu manual, M manual, sedangkan M yang sini adalah motor. Nah, M manual ini kan selalu untuk yang M yang kuning ini ke valve ya, ada valve sini. Nah, ini ada valve. Nah, valve ini ada yang valve warna coklat dan juga ada valve yang warna hijau. Ini warna hijau, ada pun yang coklat, ada coklat, ini coklat. Nah, perbedaannya apa? Nah, untuk yang valve warna coklat itu maksudnya adalah valve yang normally close, sedangkan untuk yang valve warna hijau itu maksudnya adalah valve yang normally open seperti itu. Nah, makanya di sini kan normally close itu ada M-nya ya. Manual. Maksudnya adalah di sini valve ini nih kalau dibuka ataupun kalau mau jalan itu harus manual gitu. Jadi harus sama operator lapangan. Jadi ya dibuka, tidak bisa dibuka di dalam ataupun tidak bisa dibuka oleh kontrol sistem yang ada di DCS seperti itu. Nah, ini kan kalau ini bisa nih yang A. Nah, kalau ini perbedaannya seperti itu. Auto itu maksudnya automatic gitu. Oke, nih selanjutnya di sini ada angka panah ya, angka panah. Nah, angka panah warna hijau. Nah, ini merupakan pompa. Nah, di sini juga pompa. Ada hijau ini pompa. Ini pompa tapi ada perbedaan. Kalau yang ini pompanya ada arahnya, sedangkan yang ini pompanya polosan. Nah, untuk yang pompa polosan itu kita bisa lihat nih A. A yang ini kan tidak ada angka ya nomornya ya. Sedangkan A yang ini pompanya ada angka 52%. Yang ini 72%. Nah, maksudnya itu untuk pompa yang untuk pompa yang ada arahnya itu maksudnya itu
adalah pompa jenis pompa VSD atau Variable Speed Drive, sedangkan untuk pompa yang polos warna hijaunya itu merupakan pompa DOL atau Direct Online. Jadi maksudnya kalau untuk pompa yang VSD ini kecepatan motornya itu bisa diatur berapa persen gitu. Nah kalau misalkan pompa ini yang DOL atau Direct Online, pompanya cuma bisa 100% ataupun 0% seperti itu. Jadi tidak bisa diatur motornya. Nah, ini kan angkanya itu. Ini berarti ini menunjukkan kalau pompa yang VSD ini pembukaan motornya 52%. Nah, di sini kalau bisa kita lihat di sini sebenarnya ada garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini merupakan salah satu garis instrumen ya. Jadi di sini berkoneksi terhadap level. Nah, si pompa ini sekaligus untuk menjaga level dari si tangki. Jadi dengan posisi ini 52%, tangki itu dijaga, dikontrol dengan motor pompanya seperti itu. Nah, di sini juga. Oke, di sini ada valve. Nah, di valve ini 52% maksudnya apa? Di sini itu maksudnya adalah bukaan dari valve-nya seperti itu. Angka bukaan dari valve-nya. Oke. Nah, di sini juga. Nah, ini kan ada 6682. Ini kalau bingung, ini 82 itu angka ini punyanya si valve. Maksudnya itu 82% bukan si valve ini, dan 66% ini itu ke level yang ada di block thickener, dan 60% ini adalah buka motor. Nah, ini kan ada pompa ya. Nah, ini pompa motornya 60% seperti itu. Nah, di sini untuk outputnya ini, nah ini adalah salah satu line yang digunakan ketika stop mesin saja. Jadi di sini tuh kalau misalkan normal proses itu tidak berfungsi. Kan karena di sini juga kan bisa dilihat ya, untuk valve-nya warna coklat, maksudnya itu bisa kita simpulkan kalau ini normalito seperti itu. Nah, di sini juga. Nah, untuk yang lain bawah ini yang tadi belum saya jelaskan, yang terakhir ini adalah control water. Nah, ini CS. CS itu maksudnya adalah konsistensi. Jadi nah di sini konsistensi dari brok. Jadi kita bisa lihat juga ya di sini variabel-variabel seperti tadi saya sudah jelaskan variabel-variabel prosesnya. Di sini kita bisa tahu ada konsistensinya. Jadi kita di sini bisa tahu gitu monitoring ataupun bisa optimasi ataupun pengendalian. Nanti juga kita bisa tampil gitu variabel-variabelnya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk display DCS ini. Nah, kesimpulannya untuk penjelasan PNID dan DCS ini, yang pertama, PNID itu merupakan suatu alat bantu ya untuk menerangkan konsep desain dari suatu proses untuk kebutuhan pabrik ataupun unit produksi. Sedangkan DCS merupakan suatu sistem kontrol yang mengendalikan berbagai variabel proses menjadi suatu pengendalian yang terpusat pada suatu control room. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.